Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pak Guru doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal penilaian sumatif akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembahasan kita mulai, mari kita membaca doa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua silahkan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Surat Al-Ma'un adalah salah satu surat dalam Al-Quran. Al-Ma'un artinya titik-titik. Al-Ma'un artinya adalah barang yang berguna. Jawabannya yaitu D. Soal nomor 2. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Kelanjutan ayat di atas dari surat Al-Ma'un yaitu fawailul lil musallin. Jawabannya yaitu C. Soal nomor 3, perhatikan ayat berikut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Arti dari ayat surat Al-Ma'un tersebut adalah titik-titik. Yaitu di sini ada kata kuncinya yukadzibu, mendustakan. Berarti yang mana? Yaitu yang C. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Soal nomor 4, isi pokok surat Al-Ma'un adalah peringatan terhadap orang-orang yang titik-titik, yaitu orang yang mendustakan agama. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 5, percaya kepada Rasul-Rasul Allah termasuk rukun iman keempat. Jumlah Nabi dan Rasul Allah SWT yang wajib kita imani ada titik-titik, ada berapa? Ada 25. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 6, Nabi dan Rasul diutus Allah SWT sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Mereka membawa ajaran titik-titik yaitu menyembah hanya kepada Allah SWT, yaitu ajaran tauhid. Jawabannya yaitu A. Tauhid itu ajaran untuk menyembah kepada satu Tuhan yaitu Allah. Soal nomor 7, Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia adalah Nabi titik-titik. Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Jadi jawabannya adalah B. Contoh teladan yang baik bagi seluruh umat manusia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Soal nomor 8, perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas yang termasuk Rasul-Rasul Ulul Azmi ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nabi Adam tidak, Nabi Muhammad iya, Nabi Musa iya, Nabi Yusuf tidak, Nabi Nuh iya, Nabi Ibrahim iya. Yang ada nomor 1 dan nomor 4 berarti salah. A, B ini salah. Kemudian nomor 4 ini, yang D ini juga salah. Jadi jawabannya adalah C. 2, 5, dan 6. Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Soal nomor 9, agama Islam mengajarkan kepada kita agar hidup sederhana, yaitu sikap hidup yang tidak pikir tetapi juga tidak miskin. Jawabannya yaitu B. Nomor 10, sikap hidup sederhana harus kita biasakan sejak dini. Orang yang mempunyai sikap hidup sederhana maka hidupnya akan titik-titik, akan bagaimana? Akan tenang. Jawabannya yaitu D. Soal nomor 11, berikut ini perilaku yang mencerminkan pola hidup sederhana adalah titik-titik. Yang mana kira-kira? Yaitu menyisakan uang jajan untuk ditabung. Jawabannya yaitu A. Soal nomor 12, melakukan perbuatan tanpa mengharap imbalan kecuali hanya mengharap ridha Allah SWT disebut titik-titik. Apa namanya? Yaitu ikhlas. Jawabannya yaitu A. Soal nomor 13,
Orang yang ikhlas bila melakukan suatu perbuatan atau beramal yang diharapkan adalah titik-titik, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 14, Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia berperilaku ikhlas dalam hal titik-titik. Al-Bayyinah ayat 5 itu berarti dalam beribadah. Jawabannya yaitu C. Soal nomor 15, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan, yang dilaksanakan titik-titik sampai sebelum fajar datang. Sholat tarawih berarti setelah sholat isya. Jawabannya yaitu D. Soal nomor 16, sholat tarawih dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dikerjakan sebanyak titik-titik rakaat, yaitu berapa? 8 atau 20. Jawabannya B. Soal nomor 18, tadarus atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda dan banyak manfaatnya. Salah satunya adalah dapat menumbuhkan kecintaan kepada titik-titik. Berarti kepada apa? Al-Quran. Jawabannya C. Soal nomor 18, Luqman adalah sosok orang tua panutan yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Beliau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa titik-titik, yaitu berupa kesalihan dan kata-kata hikmahnya. Jawabannya B. Soal nomor 19, Luqman mengajarkan kepada anaknya agar selalu bersikap titik-titik dalam berinteraksi dengan manusia, yaitu rendah hati. Jawabannya A. Soal nomor 20, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Bersikap riak dan membanggakan diri. 3. Bersikap baik kepada kedua orang tua. 4. Selalu berbuat kemungkaran. Dari beberapa pernyataan di atas, hikmah yang dapat diambil dari kisah Luqman ditunjukkan pada nomor titik-titik. Berarti pernyataannya ini yang kita cari adalah yang baik-baik. Berarti jawabannya apa anak-anak? Nomor 20, yaitu bersyukur atas nikmat Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. 1 dan 3. Jawabannya A. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan Romawi 2. Soal nomor 21. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Adapun surat Al-Ma'un adalah surat yang ke titik-titik dalam Al-Quran. Surat berapa? 107. Soal nomor 22, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bunyi ayat kedua dari surat Al-Ma'un di atas adalah titik-titik ya tadi ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Soal nomor 23, kandungan ayat kelima dari surat Al-Ma'un adalah larangan berbuat lalai dari titik-titik. Dari apa? Dari sholatnya. Soal nomor 24, seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya dan agar disampaikan kepada umatnya disebut titik-titik. Disebut apa? Rasul. Soal nomor 25, Rasul yang hidup pada masa kekuasaan Raja Namrud dan diberi mukjizat tidak mempan dibakar api adalah titik-titik. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Soal nomor 26,
Setiap rasul memiliki 4 sifat wajib. Salah satunya adalah fatonah, yang artinya titik-titik. Apa artinya? Cerdas. Soal nomor 27. Orang yang bersikap hidup sederhana hanya akan membelanjakan hartanya sesuai dengan titik-titik. Sesuai apa? Kebutuhan. Soal nomor 28. Kebalikan dari hidup sederhana adalah titik-titik. Sifat apa? Boros. Soal nomor 29. Melakukan suatu amal perbuatan hendaknya dengan ikhlas. Orang yang selalu ikhlas menerima ketetapan Allah, hatinya akan menjadi titik-titik. Hatinya akan menjadi apa? Yaitu tenang atau tentram. Soal nomor 30. Menampakkan amalnya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya dapat merusak keikhlasan. Perilaku tersebut dinamakan titik-titik. Berarti menampakkan amal, namanya riya. Soal nomor 31. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah maupun sendirian. Adapun hukum mengerjakan sholat tarawih adalah titik-titik. Hukumnya apa? Sunnah mu'akkad. Sunnah yang dianjurkan. Soal nomor 32. Mengerjakan sholat tarawih memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah dapat menghindarkan diri dari perbuatan titik-titik. Perbuatan apa? Tercela atau perbuatan dosa. Soal nomor 33. Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya titik-titik. Apa artinya? Mempelajari atau meneliti atau juga menelaah, bisa juga belajar ya. Soal nomor 34. Luqman merupakan orang saleh yang patut diteladani karena ketakwaan dan kesalihannya. Ia mendapat julukan Al-Hakim, artinya orang yang titik-titik. Hakim itu artinya bijaksana. Soal nomor 35. Dalam Quran surat Luqman ayat 12 dijelaskan bahwa Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak titik-titik. Banyak apa? Bersyukur. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan Romawi ketiga. Soal nomor 36. Surat Al-Ma'un termasuk surat pendek dalam Al-Quran karena hanya terdiri dari 7 ayat. Bagaimana bunyi ayat ketiga surat Al-Ma'un? Bagaimana bunyinya? Wala yakhudzu ala ta'amil miskin. Soal nomor 37. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beberapa rasul. Mukjizat adalah kejadian luar biasa pada seorang rasul yang tidak bisa ditiru manusia untuk membuktikan kerasulannya. Jelaskan 3 mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa itu apa? Mukjizat Nabi Isa alaihissalam apa saja? Yang pertama, di sini suruh menyebutkan 3. Bisa berbicara waktu masih bayi. Kemudian yang kedua, dapat membuat burung dari tanah, kemudian bisa terbang. Kemudian yang ketiga, dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal nomor 38.
Membiasakan hidup sederhana hendaknya dilakukan sejak kecil agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan 3 keuntungan hidup sederhana. Keuntungan hidup sederhana yaitu apa saja? Yang pertama, kira-kira apa ya? Hidup terasa bagaimana? Terasa nyaman dan tentram. Yang kedua, kira-kira apa? Terhindar dari sifat boros. Kemudian apa? Kikir, iri hati. Kemudian sombong dan riya atau pamer ya. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa? Memiliki tabungan untuk masa depan. Soal nomor 39. Amal perbuatan yang dikerjakan dengan ikhlas tanpa pamrih akan terasa ringan dan pasti mendatangkan banyak manfaat atau keuntungan. Jelaskan 3 manfaat atau keuntungan perilaku ikhlas. Keuntungan perilaku ikhlas apa saja? Di sini disuruh menyebutkan 3. Yang pertama, kira-kira apa? Terhindar dari penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Iri, dengki, dan banyak ya, sebanyak ada riya, sum'ah, wujud. Dan yang kedua, kira-kira apa? Hati dan pikiran menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa? Mendapat pertolongan ketika menghadapi kesulitan. Soal nomor 40. Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan dan membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang utama. Sebelum membaca Al-Quran ada adab-adab yang harus kita lakukan. Jelaskan 3 adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran apa saja kira-kira? Yang pertama, sebelum baca Al-Quran kita berarti harus apa dulu? Berwudu terlebih dahulu. Kemudian apa lagi setelah berwudu? Berpakaian menutup aurat. Kemudian yang ketiga, diawali membaca ta'awudz dan apa? Basmalah. Soal nomor 41. Nasihat Luqman kepada anaknya salah satunya tercantum di dalam Quran surat Luqman ayat 13, yaitu janganlah menyekutukan Allah SWT atau berbuat syirik, karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Jelaskan 3 contoh perbuatan syirik. Contoh perbuatan syirik apa saja? Yang pertama kira-kira menyembah patung atau berhala. Kemudian yang kedua apa? Menyembah matahari. Kemudian yang ketiga meminta kepada pohon besar. Demikian anak-anak pembahasan soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 penilaian semakin akhir tahun sekolah dasar. Semoga bermanfaat.
menambah wawasan kalian sehingga ke depan ketika menghadapi ujian akan lebih siap. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembahasan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.